It's just business. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action terbaru yang berjudul Shadow Master. Film ini berkisah tentang mantan seorang gangster yang sudah bertobat, namun terpaksa kembali membrutal saat ketenangannya diusik. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang pria yang tengah membantai sekelompok petugas polisi di dalam sebuah gedung. Lalu tiba-tiba pasukan polisi yang lainnya muncul dan berhasil meringkus pria tersebut. Saat diinterogasi, pria ini mengaku bernama Apon dan polisi ini bernama Paul. Paul lantas meminta Apon untuk menceritakan kronologi pembantaian brutal yang ia lakukan. Pembantaian yang telah menewaskan 18 orang petugas polisi tersebut. Awalnya Apon menolak, namun setelah didesak akhirnya ia mau bercerita. Apon mulai menceritakan semuanya dari awal. Awalnya Apon mendatangi sebuah gedung rumah sakit terbengkalai yang dijadikan tempat tinggal rakyat kurang mampu. Apon datang untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan malam. Ia diterima saat itu juga oleh Bonham, si manajer gedung tersebut. What you doing here? It's me. Ternyata sebelum Apon sudah banyak yang bekerja sebagai penjaga malam di sana. Namun tak ada satupun dari mereka yang bertahan lama. Lalu Bonham mengantar Apon ke kamar yang akan ia tempati. Di sana Apon bertemu dengan seorang pasien bernama David yang otaknya agak sedikit konslet. David berkata apakah Apon jago berkelahi. Apon menjawab, sebisa mungkin ia menahan diri untuk tidak berkelahi, sebab jika sudah marah ia bisa lepas kendali. Lalu kita diperlihatkan kilas balik saat Apon menghajar sekelompok gangster di masa lalu. Tampak Apon dengan mudah membantai mereka semua satu persatu dengan sangat brutal. Namun di sini kita masih belum diberitahu ada masalah apa antara Apon dengan sekelompok gangster tersebut sampai ia bisa menjadi sebrutal itu. Setelah David pergi, Apon dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Janet dan putranya yang lumpuh bernama Benison. Janet mengingatkan Apon agar tetap waspada, sebab gedung tersebut sangat berhantu. Biasanya para hantu tersebut akan muncul saat tengah malam. Setelah itu Apon mengarah ke kantin untuk makan malam, serta mencari tahu info lebih lanjut tentang hantu yang diceritakan oleh Janet. Di sana Bonham menjelaskan situasi di gedung tersebut, di mana banyak sekali anak-anak yang menghilang saat tengah malam. Untuk itulah Apon ditugaskan sebagai penjaga gedung tersebut saat penghuninya sedang tidur, agar kejadian sama tidak terulang kembali. Bonham menambahkan tidak diketahui siapa penculik bocil-bocil tersebut. Namun orang-orang di apartemen itu menduga kalau itu semua adalah ulah hantu. Di akhir percakapan, Bonham memberikan Apon sebuah jimat penangkal. And worse, Pac. Get that out of my head. Adegan film berpindah memperlihatkan kilas balik tentang siapa Apon yang sebenarnya. Ternyata dulu ia adalah seorang mantan gangster yang paling ditakuti, yang dikhianati oleh ketuanya sendiri. Ketua gangster ini bernama Roy. Malam itu Roy membiarkan Apon diserang oleh sekelompok gangster musuh yang ingin membunuhnya. Tetapi dengan mudah Apon bisa membalikan keadaan dan berhasil membantai mereka semua. Sialnya Roy berhasil kabur. Tak terima dikhianati, Apon langsung mendatangi markas dan lantas membantai seluruh anggotanya tanpa tersisa. Meski sempat terpojok, namun lagi-lagi Apon berhasil membalikan keadaan.
Roy dan semua anggotanya lah yang justru tewas di tangan Apon. Sejak saat itu Apon memutuskan bertobat dan mencari pekerjaan lain. Adegan film berpindah memperlihatkan seorang ibu yang memohon kepada polisi untuk mencari anaknya yang diculik. Namun petugas polisi malah mengabaikan tangisan ibu tersebut. Bona mengatakan kepada Apon kalau polisi di kota itu tidak peduli dengan nasib rakyat kecil seperti mereka. Pada tengah malam saat sedang ngeronda gedung, tanpa sengaja Apon melihat 3 orang pria bertopeng berusaha menculik seorang anak kecil. Ia lantas bertarung dengan salah seorang dari mereka. Sialnya Apon terkena tusukan pisau hingga tumbang. Tak cukup sampai di situ, mereka juga menginjak muka Apon berkali-kali sampai ia tak sadarkan diri. Ternyata para bocah di rumah tersebut diculik oleh sekelompok pasukan bertopeng yang merupakan penganut sekte sesat yang bermarkas di ruang bawah tanah di gedung rumah sakit tersebut. Mereka baru akan keluar mencari mangsa saat semua penghuni sedang tidur. Saat waktunya sudah tiba, para sandera akan dijadikan tumbal pemujaan setan. Sementara itu Apon yang sekarat segera diselamatkan oleh Bonham dan yang lainnya. Pada akhirnya Apon kembali bangkit setelah sebelumnya sempat tak bernapas. Setelah sadar, Apon lantas menceritakan kepada Bonham tentang pasukan bertopeng yang menculik bocil di gedung tersebut. Dan Apon menyalahkan dirinya atas kejadian itu, karena melindungi para penghuni apartemen rumah sakit itu adalah tugas utamanya. Namun Apon tidak akan tinggal diam begitu saja. The door, making sure I'm gonna find him. I can barely protect myself. Pasukan bertopeng kembali ke gedung apartemen dan berusaha menculik Benison. Sekali lagi Apon harus berhadapan dengan salah seorang dari mereka yang bernama Martin. Di sini Apon sempat tak sadarkan diri, namun tiba-tiba ia bangkit kembali dan berhasil membunuh Martin. Namun saat ingin menyelamatkan Benison, tiba-tiba kaki Apon menjadi lumpuh. Anehnya lagi, Apon mendengar suara menyeramkan yang berbisik di telinganya. Ia seperti merasa dikendalikan oleh sosok yang mengerikan. Tak lama setelah itu Apon pulih kembali. Namun ia kembali menyalahkan dirinya karena gagal menyelamatkan Benison. Ia masih bingung, kenapa ia tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Adegan film berpindah memperlihatkan Benison dikurung bersama mangsa yang lainnya. Ketua sekte itu bernama Mepsito. Mepsito berkata, ritual baru bisa dilakukan apabila mereka mendapatkan satu bocah lagi. Singkat cerita, pasukan bertopeng itu datang kembali ke apartemen untuk menculik satu mangsa lagi. Menyadari akan hal itu, Apon berusaha menghadang mereka. Ia memang berhasil memukul mundur pasukan bertopeng tersebut. Namun lagi-lagi Apon mengalami satu tekanan yang lebih kuat yang melumpuhkan kekuatannya. Sementara itu pasukan bertopeng mulai ketar-ketir menghadapi Apon yang hanya seorang penjaga malam tapi sudah bisa membunuh 4 orang anggota mereka. Mereka menduga Apon dibantu oleh kekuatan sihir. Usut punya usut, ternyata hal aneh yang dialami oleh Apon adalah dampak dari ritual yang dilakukan oleh Bonham. Saat ia menyelamatkan Apon yang saat itu sudah tewas dihabisi oleh pasukan bertopeng. Untuk menghidupkan Apon kembali, Bonham membuat perjanjian dengan siluman kematian. Akhirnya Apon bisa hidup kembali, namun kekuatannya dikendalikan oleh siluman tersebut. Itulah yang membuat Apon tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Apon menduga kalau pasukan itu pasti akan datang lagi.
Untuk itu ia menyuruh semua penghuni apartemen rumah sakit itu untuk bersembunyi di sebuah ruangan terkunci. Setelah itu ia mematikan seluruh alur listrik hingga memaksa pasukan bertopeng naik lagi ke atas dan kembali harus berhadapan dengan Apon. Apon berhasil membunuh mereka semua dan hanya tersisa satu orang yang bernama Johnny. Namun Johnny berhasil melumpuhkan Apon dan bersiap untuk membunuhnya. Untung saja Janet dan yang lainnya segera keluar menyelamatkan Apon, hingga memaksa Johnny masuk lagi ke ruang bawah tanah. Sementara itu siluman kematian menemui Apon dan berkata, ia bisa merubah Apon menjadi sosok yang sangat brutal untuk mengalahkan pasukan bertopeng. Namun dengan sebuah syarat, Apon harus menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada siluman kematian, di mana Apon akan dibawa ke alam siluman untuk menjadi budaknya. Tanpa pikir panjang, Apon menyetujui syarat tersebut agar ia bisa menyelamatkan para bocil-bocil itu. Sementara itu Mepsito memberikan cairan minyak khusus kepada Johnny, di mana minyak itu dibuat dari tumbal wanita hamil yang dipercaya mampu melumpuhkan kekuatan sihir dari siluman. Kembali ke Apon yang telah kembali pulih setelah menyerahkan seluruh jiwanya kepada sang siluman. Kemudian ia mendatangi ruang bawah tanah untuk menemukan markas pasukan bertopeng yang kini hanya tersisa 3 orang, Mepsito, Maya, dan Johnny. Pada akhirnya ia bertemu dengan pasukan tersebut. Apon kembali berhadapan dengan Johnny. Johnny lantas mengeluarkan cairan minyak tumbal tersebut. Namun cairan itu sama sekali tidak berfungsi, justru malah menambah kekuatan Apon. Pertarungan berlangsung cukup sengit, namun pada akhirnya Apon berhasil membunuh Johnny. Merasa terancam, Mepsito dan Maya lantas melepaskan semua tawanan dan segera kabur dari sana. Kembali ke ruang interogasi, Paul bertanya, apakah Apon berhasil menangkap Mepsito? Apon menjawab tidak, karena Mepsito ada di hadapanku, sambil menunjuk ke arah Paul yang sebenarnya adalah Mepsito. Sebenarnya Apon sengaja membuat dirinya tertangkap untuk bisa mengungkap identitas asli Mepsito, seorang ketua sekte yang nyambi menjadi seorang polisi agar lebih mudah mengintai mangsa yang akan dijadikan tumbal pemujaan. Dan bagaimana Apon bisa tahu kalau Paul adalah Mepsito? Tak lain karena kesamaan bau badan Mepsito dan Paul. Tanpa ampun Apon menghabisi Paul alias Mepsito. Sesuai perjanjian, setelah misi selesai, Apon lantas menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh sang siluman kematian, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.